Oke, kembali lagi bersama saya Andreas Korsinibombang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah perbandingan kejadian yang diamati dengan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Nah, ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui dalam mempelajari peluang. Nah, yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Nah, titik sampel itu anggota-anggota dari ruang sampel. Nah, percobaan itu proses yang menghasilkan data, sedangkan kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, contohnya, pada percobaan sebuah dadu dilempar satu kali. Nah, ruang sampelnya yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kejadian muncul mata dadu ganjil yaitu 1, 3, 5. Nah, berjumlah 3. Nah, kejadian muncul mata dadu genap yaitu 2, 4, 6. Berjumlah 3. Nah, contoh yang berikutnya, pada percobaan satu koin dilempar satu kali. Nah, di sini ada koin yang terdiri dari angka dan gambar. Dan ruang sampelnya itu angka dan gambar, angka gambar, titik sampelnya angka dan gambar. Kejadian muncul angka itu sama dengan A, kejadian muncul gambar sama dengan. Yang berikutnya, menentukan ruang sampel menggunakan tabel. Dua koin uang logam dilempar bersamaan. Nah, jika dua koin toh, nah berarti terdiri dari dua koin, itu angka dan gambar. Begitu koin yang kedua juga angka dan gambar. Jadi ruang sampelnya itu berjumlah 4. Yaitu terdiri dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, yang berikutnya, peluang kejadian. Peluang kejadian itu didefinisikan jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan peluang A sama dengan NA per NS. Nah, NA itu sama dengan banyak anggota A, NS itu sama dengan banyak anggota S. Nah, peluang A itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, jika peluang A sama dengan 0, kejadian mustahil terjadi. Jika peluang A sama dengan 1, kejadian pasti terjadi. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu didefinisikan dengan hasil kali suatu peluang kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Nah, frekuensi harapan A itu sama dengan peluang A dikali dengan N. Contohnya, sebuah dadu dilempar 150 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu genap. Nah, yang pertama kita mencari peluang A-nya. Peluang A itu sama dengan NA per NS. NA-nya sama dengan 3 karena peluang mata dadu genap, dan NS itu sama dengan 6 karena sebuah dadu. Nah, jadi hasilnya setengah. Nah, frekuensi harapan A itu sama dengan setengah dikali N-nya itu 150. Itu sama dengan hasilnya 75. Jadi, harapan kita pada saat melempar 100 harapan untuk muncul angka genap, dadu berjumlah genap dalam pelemparan 150 kali itu sama dengan 75. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang peluang komplement suatu kejadian. Nah, peluang komplement suatu kejadian didefinisikan sebagai komplement dari suatu kejadian A adalah himpunan semua kejadian yang bukan A. Peluang dari sebuah kejadian dan komplementnya selalu berjumlah 1. Atau suatu kejadian bisa saja terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Nah,
Dirumuskan, peluang A ditambah peluang komplemen A itu sama dengan 1. Peluang komplemen A itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Nah, contohnya, ketika melempar dadu bermata 6, peluang untuk tidak mendapat 5 adalah, berarti kita cari peluang komplemennya. Nah, peluang komplemennya itu, peluang komplemen A itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Nah, 1 dikurang peluang A itu sama dengan NA per NS. Nah, 1 dikurang 1 per, karena di sini kan kita melempar dadu bermata 6 saja tuh, berarti jumlahnya NA-nya itu sama dengan 1 per 6. Kenapa 6? Karena sebuah dadu. Nah, jadi hasilnya 5 per 6. Nah, yang berikutnya, peluang kejadian saling lepas. Nah, peluang kejadian saling lepas didefinisikan sebagai dua kejadian dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Jadi, peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, contoh soalnya, 2 dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10 dan 11. Penyelesaiannya, nah, yang pertama kita buat persamaan, peluang 1 ditambah dadu 1 ditambah dadu 2 itu sama dengan 10. Nah, jadi kan peluang 1 dan peluang, jadi mari kita jumlahkan antara peluang 1 dan peluang 2 yang jumlahnya 10, berarti 4, 6, 5 dan 5, dan 6 dan 4. Berarti peluang A-nya itu sama dengan 3 per 6 karena jumlahnya 3. Satunya itu peluang 4 dan 6, yang keduanya 5 dan 5, yang ketiganya 6 dan 4. Jadi 3 per, karena 2 mata dadu berarti NS-nya itu sama dengan 36. Nah, yang kedua, persamaan yang kedua, dadu 1 ditambah dadu 2 itu sama dengan 11. Berarti kita cari jumlah jumlah mata dadu dari kedua mata dadu yang jumlahnya 11. Nah, jadi 5 dan 6 itu yang jumlahnya 11, 5 dan 6, 6 dan 5. Jadi jumlahnya 2. Jadi peluang B itu sama dengan 2 per 36. Nah, jadi peluang A atau peluang B itu sama dengan, atau peluang tidak saling lepasnya itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi hasilnya 3 per 36 ditambah 2 per 36 itu sama dengan 5 per 36. Nah, yang berikutnya, peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, yang sebelumnya tadi peluang saling lepas. Nah, didefinisikan sebagai dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi bersama-sama. Nah, peluang A atau B itu sama dengan, dirumuskan peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Nah, supaya kita lebih paham, kita masuk pada contoh soal. Nah, contoh soalnya, dari seperangkat kartu diambil dari sebuah kartu, peluang terambilnya diambil dari sebuah kartu. Peluang terambilnya kartu berwarna merah atau king. Yang pertama, peluang A itu sama dengan peluang kejadian kartu merah. Nah, peluang kejadian kartu merah itu sama dengan 26 per 52. Nah, N kartu berwarna merah. Kita harus mengetahui dalam sebuah kartu, dalam permainan kartu, kartu yang berwarna merah itu terdiri dua jenis, yaitu Harten dan Ruit. Itu menurut orang-orang yang sering bermain kartu. Jadi 26 itu, jadi dari kedua kartu yang berwarna merah ini jumlahnya 13. 13. Jadi di antaranya tadi Ruit dan
harten. Berarti 13 ditambah 13 berarti 26 toh dibagi dengan 52 karena ruang sampel dari atau NS dari kartu itu 52 karena 4 jenis kartu dikali dengan 13 jumlahnya 13 berarti 52. Nah sekarang peluang B itu sama dengan peluang kejadian kartu king atau peluang A itu sama dengan atau peluang B sebenarnya peluang B itu sama dengan 4/52. 4 itu diperoleh dari karena 4 jenis kartu yaitu harten, Ruit, Skop dan Klaver. Berarti 4/52 jumlahnya 52. Nah sekarang peluang kejadian A dan B nya itu sama dengan 2/52. Nah peluang kejadian kartu king warna merah. Nah karena warna merah itu terdiri dari 2 maka peluang A dan B nya itu sama dengan 2/52. Nah peluang A atau B nya itu sama dengan masuk ke dalam rumus peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang A dan peluang B. Nah 26/52 ditambah 4/52 dikurang 2/52 itu sama dengan 28/52. Jadi peluang terambilnya kartu berwarna merah atau king itu sama dengan 28/52. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang peluang kejadian saling lepas. Nah didefinisikan, dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan begitu pun sebaliknya. Nah, dirumuskan peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, contoh soalnya, pada pelemparan sebuah koin dan dadu, peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil pada dadu adalah, nah rumusnya tadi peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah peluang A nya sama dengan peluang muncul gambar pada koin. Peluang muncul gambar pada koin. Gambar kan hanya 1 berarti 1 per, karena sebuah koin berarti NS nya itu sama dengan atau ruang sampelnya sama dengan 2 berarti setengah. Nah PB nya itu sama dengan peluang muncul mata dadu. Peluang muncul mata dadunya itu maksudnya mata dadu genap, mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil itu sama dengan 3 karena jumlah mata dadu ganjil itu kan 3 yaitu 1, 3 dan 5. Berarti dan ruang sampelnya itu sama dengan 6. Berarti 3/6 aja itu sama dengan atau setengah. Nah, peluang A dan B itu sama dengan setengah dikali setengah. Setengah dikali setengah itu sama dengan 1/4 atau 0,25. Nah, yang berikutnya kita belajar berkaitan dengan peluang kejadian bersyarat. Nah, didefinisikan, dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Nah, jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka yang pertama, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu. Berarti peluang A syarat B sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Nah, dengan ketentuan PB itu tidak sama dengan 0. Nah, yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi dahulu. Nah, berarti dirumuskan peluang A syarat B sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Nah, contoh soalnya. Nah, dua buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Nah,
Peluang A dan B-nya itu sama dengan peluang jumlah mata dadu lebih dari 9. Nah, yang peluang muncul mata dadu lebih dari 9 itu kan 5 dan 5 karena jumlahnya 10 dan 5 dan 6 yang jumlahnya 11. Berarti 2 per 36 karena 2 mata dadu berarti 36 NS-nya. Nah, yang kedua PB. PB-nya sama dengan peluang dadu pertama yaitu 5. Nah, yaitu terdiri dari 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Berarti 6 dibagi 36. Nah, peluang A bersyarat B itu sama dengan rumusnya peluang A. Rumusnya tadi peluang A bersyarat B sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Berarti 2 per 36 dibagi 6 per 36 itu sama dengan 2 per 6. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5 itu adalah 2 per 6. Nah, demikian video pembelajaran berkaitan dengan peluang. Saya mengucapkan limpah terima kasih atas perhatian dan tontonan berkaitan dengan video saya ini. Saya mengucapkan limpah terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang baik dan mungkin ada kata-kata yang kurang baik. Saya minta maaf. Demikian videonya, saya mengucapkan limpah terima kasih.